Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Putri dan Kusumlah serta teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rohana Putu, SNIM 140141811. Di sini saya akan memaparkan tentang proposal seminar saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Problem-Based Learning Bantuan Batang Napier pada materi operasi hitung bilangan cacah terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 3 di SD Gugus Hasanuddin, Kecamatan Tayu. Dengan latar belakang pada keterampilan abad 21 ini, jadi siswa dan sekolah dituntut untuk menekankan pembelajaran yang mampu menuntun siswa membekali siswa itu berpikir kritis, mampu menghubungkan teori dan konsep dengan dunia nyata, kemudian menguasai informasi serta berkomunikasi dan berkolaborasi. Namun ternyata untuk adanya hasil-hasil PISA itu menunjukkan bahwa Indonesia termasuk pada negara yang dengan peringkat yang bawah, dapat dilihat di layar teman-teman. Dan padahal soal-soal yang diberikan di asesmen tersebut itu mengandung soal-soal yang berpikir kritis, kemudian pengaplikasian, pemecahan masalah, berargumentasi seperti itu, bukan tentang pengetahuan. Nah, sedangkan biasanya anak-anak Indonesia itu lebih tekankan tentang pengetahuan. Oleh karena itu, penelitian ini ingin membuat anak-anak terbekali dengan cara penerapan pembelajaran dengan model problem-based learning berbantuan batang napier. Karena apa? PBL itu konsep pembelajarannya anak yang aktif, ada masalah, diberikan masalah, dan anak diajak untuk mencari, memecahkan alternatif permasalahannya. Dan untuk peran dari batang napier sebagai tenaga adalah membantu guru dalam mengajarkan materi kepada anak, sehingga anak tidak menerima konsep yang abstrak, namun sudah lebih mendekati ke konkret seperti itu. Nah, kemarin di bulan Maret sudah saya lakukan identifikasi masalah di 9 SD pada Gugus Hasanuddin ini. Ditemukan beberapa permasalahan, yaitu 5 dari 9 SD di Gugus Hasanuddin itu siswanya tuh hasil belajarnya tuh kurang maksimal di kelas 3. Kemudian pembelajaran daring itu sangat tidak efektif dan banyak sekali hambatannya, baik dari guru, kemudian siswanya maupun wali muridnya. Nah, ini dan ternyata juga proses pembelajaran yang dikelola guru saat tidak daring itu masih minim penggunaan media pembelajaran, serta anak-anak itu hanya diberikan cara atau alternatif pemecahan yang sudah bukan kuno, tapi memang itu yang turun-temurun seperti itu. Nah, ini dapat dilihat setelah dianalisis hasil nilainya itu, banyak sekali muatan pelajaran yang nilainya rendah. Misal, ada matematika, PKN, Bahasa Indonesia, pendidikan agama, bahasa Jawa, SPDP, kesenian, dan juga bahasa Inggris. Nah, setelah dianalisis lagi, ternyata matematika adalah yang paling tinggi grafik nilainya dengan nilai terendah. Setelah dianalisis lagi per KD-nya, itu terdapat anak-anak kesulitan tentang operasi hitung pada bilangan cacah maupun pecahan. Jadi terbentuklah rumusan masalah seperti ini. Apakah hasil belajar matematika siswa kelas 3 SD Negeri Gugus Hasanuddin Kecamatan Tayu yang diajarkan menggunakan model pembelajaran problem-based learning berbantuan batang napier dapat mencapai kriteria ketuntasan minimal? Rumusan masalah yang kedua, apakah model pembelajaran problem-based learning berbantuan batang napier berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 3 SD Gugus Hasanuddin Kecamatan Tayu? Dan rumusan masalah yang ketiga,
Bagaimana kondisi pembelajaran yang diajarkan dengan model pembelajaran problem-based learning berbantuan batang napier siswa kelas 3 SD Gugus Hasanuddin Kecamatan Tayu. Nah, ini untuk hipotesisnya, untuk menjawab jawaban sementara urusan tersebut. Yang pertama, bahwa model problem-based learning bantuan batang napier ini nilai yang dihasilkan siswa lebih tinggi daripada yang tidak menggunakan. Dan rumusan yang kedua itu adanya pengaruh dari penggunaan model ini berbantuan batang napier. Dan yang ketiga, keadaan pembelajaran menggunakan model problem-based learning ini lebih baik daripada yang tidak menggunakan. Seperti itu. Nah, ini kerangka berpikirnya. Jadi mula-mula untuk mengetahui keadaan awal dari asumsi peneliti setelah melakukan penelitian itu mendapatkan 3 ini, nomor ini. Kemudian untuk memastikan hal itu, kita berikan pretest agar tahu apakah benar seperti ini. Dan setelah memberikan pretest, kita akan memberikan treatment. Treatmentnya itu berupa penggunaan model pembelajaran problem-based learning berbantuan batang napier pada kelas eksperimen, dan pada kelas kontrol tidak diberikan perlakuan. Nah, setelah perlakuan atau setelah diberikan treatment ini, diberikan post-test untuk kedua kelas. Nah, setelah itu sudah selesai dan peneliti membandingkan hasil belajarnya dari kedua kelas itu. Nanti hasil belajarnya itu kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh penggunaan model pembelajaran problem-based learning berbantuan batang napier ini terhadap hasil belajar siswa. Nah, ini kajian pustakanya. Saya mengambil 4 pokok bahasan dengan nanti dijabarkan di sub pokok bahasan. Yang pertama adalah hakikat belajar. Kemudian yang kedua ada faktor yang membangun belajar. Ketiga, perkembangan peserta didik, ini dijabarkan 2, ada perkembangan anak SD, dan karakteristik siswa kelas 3 SD. Yang keempat, hakikat pembelajaran, dijabarkan 4 lagi, ada hakikat pembelajaran matematika SD, tujuan pembelajaran matematika SD, fungsi pembelajaran matematika SD, dan kesulitan pembelajaran matematika SD. Yang kelima, hasil belajar, dan yang keenam, model pembelajaran. Di sini dibagi menjadi 6. Apa itu model pembelajaran PBL, pengertian PBL, karakteristik PBL, kelebihan dan kelemahan PBL, serta sintaks dari model ini. Dan yang ketujuh yaitu media pembelajaran. Di sini dibagi ada 4 atau dijabarkan lagi di sub-sub teori. Itu ada pengertian media, jenis media, manfaat, dan juga prinsip pemilihan media pembelajaran. Dan yang ke-8 itu ada alat peraga, mulai dari pengertian, prinsip, dan persyaratan, juga analisis kebutuhan alat peraga matematika di SD. Yang ke-9 ada alat peraga batang napier, mulai dari pengertian, cara membuat, cara menggunakan, serta kelebihan dan kekurangan dari alat peraga batang napier ini. Dan ini ada kajian empirisnya, saya baru mengambil 2 penelitian sebelumnya atau yang terdahulu, yaitu penelitian dilakukan oleh Murina Putasari pada tahun 2018 dengan judul Pengaruh Penggunaan Batang Napier Terhadap Hasil Belajar Matematika di kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah Darul Huda Bandar Lampung. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Messi Eka Saputri pada tahun 2019 dengan judul Pengaruh Media Batang Napier Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas 3 di SDN 53 Talang Alai, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Ini untuk metode penelitiannya. Nah, jadi saya di sini menggunakan metode pendekatan kuantitatif, jenisnya eksperimen, dengan desainnya itu true experimental design, tipenya pretest, post-test, control group desain. Tempat dan waktunya itu di SD Gugus Hasanuddin Kecamatan Tayu mulai dari bulan Maret hingga Desember 2021. Dan populasi serta sampelnya ini, populasinya adalah seluruh SD yang ada di Gugus
Hasanuddin Kecamatan Kayu itu ada 9 SD. Yang pertama ada SD Negeri 1 SD Negeri Kalikalong 01, kemudian SD Muhammadiyah Kalikalong, ketiga SD N Luang 01, SD Islam Hidayah Payu, SDN Benerjo, SDN Benerjo Bulungan, kemudian Purwokerto 1, Purwokerto 2, dan juga Pendokaton Kidul. Nah, sampelnya ini saya ambil pada SD Islam Hidayah, yaitu karena memiliki kelas paralel, yaitu kelas 3A dan B. Saya pilih menggunakan jenis sampling probability sampling, jenisnya itu random sampling seperti itu. Nah, prosedur penelitiannya ini, penelitian ini diawali dengan observasi prapenelitian yang sebelumnya peneliti menyusun. Jadi saya menyusun ada pedoman wawancara, pedoman nanti dokumentasi, kemudian ada hasil belajar siswa, kemudian ada itu wawancara. Setelah itu dianalisis untuk mengetahui permasalahan yang terjadi. Setelah itu penyusunan atau pemberian alternatif penyelesaian masalahnya. Setelah itu adalah pelaksanaan perlakuan atau treatment yang sebelumnya itu harus diuji terlebih dahulu. Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Setelah itu nanti setelah terjadi pemberian perlakuan atau treatment, baru dianalisis hasil belajar siswa dan kemudian terakhir adalah penarikan kesimpulan. Variabel penelitiannya yaitu variabel bebas atau independennya, yaitu model pembelajaran problem-based learning berbantuan batang Napier. Kemudian variabel terikatnya itu dependent, yaitu hasil belajar siswa kelas 3, muatan pelajaran matematika, materi operasi hitung bilangan saja. Kemudian instrumen penelitiannya ini ada pedoman observasi, pedoman wawancara, hasil belajar siswa, angket, dan juga dokumentasi. Nah, angket itu diberikan kepada siswa. Jadi nanti akan diukur bagaimana perasaan atau kemampuan dia sebelum dan sesudah adanya pembelajaran ini, gitu. Dan yang ketujuh yaitu uji coba instrumen. Di sini ada uji coba validitas dan juga reliabilitas. Uji validitas itu terdiri dari validitas instrumen tes dan non-tes. Dan uji persyaratan ini ada uji homogenitas dan uji normalitas. Yang ke-9 yaitu perlakuan atau treatment. Di sini perlakuan yang diberikan yaitu penggunaan model pembelajaran problem-based learning berbantuan batang Napier yang diberikan kepada kelas eksperimen, sedang kelas kontrol tidak diberikan perlakuan. Nah, ini teman-teman, ini saya tunjukkan. Saya kemarin latihan membuat batang Napier. Sederhana, jadi ini tuh hanya dari kertas Asturo begitu, karena saya kan mencoba. Alhamdulillah jadi, dan memang sih ini menurut saya memang sangat membantu, apalagi untuk mungkin SD-SD yang masih daerah dan tertinggal itu kan untuk pemenuhan media pembelajaran yang mungkin berkualitas dan juga menggunakan media yang bagus itu kan agak ada kesulitan. Jadi kalau ada alternatif seperti ini, batang Napier ini kan bisa terbuat dari kayu, kayu kan juga dari sekeliling kita. Kemudian dari kertas pun nggak harus kertas yang mungkin berwarna seperti ini, nggak perlu teman-teman bisa kertas biasa gitu. Yang penting pembuatannya benar, penyusunannya benar, nanti insya Allah juga untuk digunakan pun nanti hasilnya juga menuju yang benar. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kritik, saran, dan juga pertanyaan dari Putri, Bu Sumila, dan juga teman-teman, insya Allah nantinya akan sangat membantu saya untuk memperbaiki
proposal seminar ini gitu. Terima kasih atas perhatian dan juga kerjasamanya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.